Bebas dari penjajahan ya. Bebas dari penderitaan. Berarti kalau saya ini sering menderita nggak merdeka gitu ya. Ya. Apalagi kemenangan berarti bebas dari kekalahan ya. Apalagi yang Nangaraun, teman-teman Nangaraun, apa kira-kira kita merdeka ini? Kebersamaan bolehlah. Jangan yang Nangaraun bilang merdeka gimana, kami listrik aja masih susah jawabnya. Aduh. Ya, teman-teman dikasih Tuhan, pada umumnya kemerdekaan selalu dipahami dengan kebebasan. Ya, kayaknya saya lebih menarik daripada saya kalau salah. Ya, kemerdekaan biasanya selalu dipahami dengan sebuah kebebasan. Kebebasan berpendapat, kebebasan melakukan banyak hal, dan bebas itu paling dekat dengan anak muda. Siapa yang mau dibatasi? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya orang pengen bebas melakukan apapun yang diinginkannya. Setuju? Setuju. Bahkan termasuk hal yang jelek kalau orang mau melakukan pasti dilakukan. Ya kan? Bebas dong. Merdeka hidup saya. Kalian nggak bisa ngatur hidupku karena aku punya hidup sendiri. Kemerdekaan, kebebasan dalam hidup saya. Kalau bangsa Indonesia merdeka artinya merdeka dari penjajah pada saat itu. Ya kan? Pada saat itu dalam hidup atau dalam konteks iman, kemerdekaan juga berarti kebebasan. Kebebasan bukan dari penjajahan manusia, tetapi penjajahan dosa. Perhatikan. Kemerdekaan kita orang percaya, orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, adalah kemerdekaan dari dosa. Yang dulu kita dijajah oleh dosa, yang harusnya kita dihukum, yang harusnya neraka bagian kita, yang harusnya setiap kesalahan kita itu harus dihukum oleh yang punya kerajaan surga. Tetapi kita tidak jadi dihukum. Kenapa? Tuhan menggantikan kita. Tuhan menggantikan posisi kita. Sehingga harusnya kita yang disalib, yang seharusnya kita dicaci maki, yang seharusnya kita diludahi, yang seharusnya kita dibunuh bahkan. Kita nggak lagi menerima hukuman mati. Mati kita iya, tapi daging kita, fisik kita, roh kita kemana? Kembali ke Sang Pencipta. Dan tidak ada hal yang paling indah selain kembali pada Sang Pencipta kita. Nah teman-teman dikasih Tuhan, kita perhatikan lagi ayat 20. Ini menarik teman-teman. Karena kewargaan kita adalah di dalam apa di sana katakan kewargaan kita di dalam surga. Ini menunjukkan sesungguhnya asal usul kita. Asal usul kita itu dari dalam surga, sebab Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang mempunyai surga. Ini perhatikan, ini penting. Kita ini berasal dari surga, tempat kita dari surga. Kediaman kita seharusnya adalah kediaman di mana Tuhan ada di sana. Artinya kalau kita kewargaan surga, maka kita harus tunduk atau taat dalam tatanan kewargaan, kewarganegaraan kita. Kalau kita mengaku bahwa kita berasal dari kewargaan surga, maka tatanan hidup kita harusnya sama seperti orang-orang atau tatanan di dalam kewargaan surga. Ini penting. Kalau orang Indonesia, maka taat pada hukum Indonesia. Bahkan kalau orang Indonesia keluar negeri, maka harus taat pada aturan warga orang lain. Karena ada tatanan. Nah, kita berasal dari surga, harusnya tatanan hidup kita adalah tatanan surga. Tatanan surga apa? Buah roh Allah, kasih, kesetiaan, ketekunan, dan bla 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 lain-lain setiap minggu kita mendengar. Ya, kalau ada anak-anak atau dari kita sudah mulai hidup tidak sesuai dengan kebenaran, maka mungkin dia sedang ingin pindah ke warganegaraan. Mungkin sedang mau pindah ke warganegaraan yang hangat, penuh api dan belerang. Ya. Kalau ada anak kita yang degelnya minta ampun, yang suka ngaco kalau hidup, ya. Kalau yang masih suka menikmati tua sampai teler, nggak bangun-bangun, nah mungkin sedang mau pindah ke warganegaraan. Kalau ada yang mau sekolah,
tapi tidak menghormati orang tuanya, tidak menghargai orang tuanya, mungkin sedang ingin pindah ke warganegaraan. Kan gitu. Karena kewargaan surga mengajari pertanggungjawaban. Kewargaan surga mengajari ketaatan dan kesungguhan. Nah, kebebasan inilah kebebasan yang tetap dalam batasan. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang kebebasan seakan-akan kita nggak ada batasan kan begitu ya. Kalau udah bilang bebas, kebebasan, kalau udah bilang hak asasi manusia begitu, kesannya kita bebas melakukan banyak hal. Sedangkan teman-teman, kebebasan yang kita miliki adalah kebebasan yang memiliki batas. Ini penting. Kebebasan kita bukan kebebasan yang menghancurkan hidup orang lain, enggak. Kebebasan kita bukan kebebasan yang merugikan orang lain, enggak. Kebebasan kita bukan berarti kita lantas bebas berbuat dosa, enggak. Kebebasan kita ada batasnya. Saya pernah cerita begini, saya nggak tahu udah sering sampaikan ke teman-teman Ujung Pinang atau belum, dan Nangaraun. Kalau Nangaraun kayaknya belum. Ya. Rel kereta api berjalan di atas rel. Setuju ya? Rel adalah batasan dari kereta. Apakah rel kereta api bisa belok ke kanan, ke kiri, atau keluar dari batasnya? Bisa tentu. Tapi ketika dia keluar dari batasannya, apa yang terjadi? Hanya dua kemungkinan, kecelakaan atau memang sudah tidak dipakai, pensiun. Ya, besi tua, siap ditimbang. Ya kan? Hanya dua kemungkinan, tidak berguna atau memang sedang rusak, kecelakaan. Tetapi pernahkah kita memahami bahwa kebebasan kereta api justru ketika dia tetap di dalam batasnya? Setuju? Dia dapat melaju sampai tujuan, dia bisa melaju dengan kencang hanya ketika dia tetap di dalam batasnya. Dan kewargaan surga kita adalah kebebasan yang tetap di dalam batas. Tapi lagi-lagi dosa itu enak. Siapa yang sepakat kalau dosa itu enak? Angkat tangan. Siapa yang sepakat kalau dosa itu enak? Ya. Siapa yang mengaku berdosa dan sepakat kalau dosa itu enak? Nggak usah pada munafik lah. Ya. Aku aja yang ngomong kayak gini, sepakat dosa itu enak. Ya kan? Enak. Hah? Memang enak dosa itu. Ya kan? Apalagi kalau yang dari rumah sudah bonjangan berdua-dua, ya kan? Ya, kalau yang sudah di belakang, paling belakang atau menjaga jarak, jangan-jangan, ya kan? Aku nggak tahu, mungkin, ya kan? Tapi kan saya percaya semuanya hidup benar, ya kan? Amin. Jangan-jangan para cowok-cowok pura-pura ngerem, pura-pura jalan jelek. Ya, kan aku nggak tahu, ya kan? Ya kan? Amin. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, kebebasan kita adalah harusnya bebas, tidak lagi mau berbuat dosa. Kebebasan kita adalah kebebasan untuk hidup benar, untuk hidup memiliki masa depan, untuk hidup memiliki hari esok yang lebih baik, bukan bebas di dalam dosa. Jadi saat ini bertobatlah, kan begitu. Bertobatlah. Kenapa saya suruh bertobat? Saya setiap hari ke gereja. Iya, setiap hari ke gereja. Saya jadi orang percaya, iya kalau di gereja orang percaya. Kalau keluar dari gereja, hari Minggu sih saya percaya kita semuanya hormat, takut akan Tuhan. Hari Senin apakah kita masih takut akan Tuhan? Hari Selasa apakah kita masih berdoa? Hari Rabu apakah kita masih memperhatikan Taurat Tuhan? Berdua-duaan itu di sudut kota atau di bawah pohon itu asik. Ya kan? Asik. Bahkan, nah ini penjajahan anak muda sekarang ada beberapa hal. Ini banyak sekali, tapi saya mau katakan, penjajahan yang dialami oleh anak muda, khususnya teman-teman di Kalimantan, satu adalah masalah pendidikan. Ini masih menjadi PR bagi kita, ya kan? Saya masih terlalu sering melihat sekolah-sekolah di kampung hanya memiliki satu guru, kadang honorer, ngajar kelas 1 sampai kelas 6. Tidak peduli siapa yang salah, saya tidak mau tahu siapa yang salah, tetapi artinya kita belum memiliki kemerdekaan dalam pendidikan. Kedua, kemerdekaan akan masa depan. Banyak anak muda kita, anak-anak Tuhan, tidak pernah lagi memikirkan masa depannya.
Yang penting aku seneng sekarang, ya udah, seneng aja. Nggak lagi peduli memikirkan bagaimana orang tuanya. Yang penting aku seneng. Dan penjajahan yang dialami oleh anak muda yang ketiga ini yang paling parah, bucin. Ngerti lah? Bucin itu penjajahan itu. Ngerti? Ya kan? Bucin bener. Ya kan? Pengennya tuh berdua terus ya. Pengennya berdua terus. Saya mau nyebut nama takut. Oh gitu ya? Siapa? Siapa tuh? Enggak. Artinya semua teman-teman, ya, anak muda yang paling parah sekarang adalah masalah bucin. Kalau nggak punya pacar, berasa di hidup ini hampa benar, susah benar, ya kan? Padahal kalau punya pacar, hidupnya semuanya untuk pacarnya. Tidak lagi mempedulikan orang tuanya, tidak lagi mempedulikan ibadahnya, tidak lagi peduli dengan teman-temannya, tidak peduli lagi dengan pendidikannya. Selalu bilang kalau ada pacar sekolah itu semangat, bohong. Ya, enggak ada. Kalau kamu mau jadikan semangat untuk hidupmu, lihat orang tuamu yang noreh tiap pagi, panen purek, berpeluh. Itu semangat, bukan pacar kita. Ngapain pacar kita? Apa kontribusinya? Bayarin sekolah kita? Enggak juga. Kan gitu kan? Nuntut kita untuk nabung dan untuk makan bakso berdua itu sering kan gitu. Kalau pacar itu. Ya kan? Ujung-ujungnya kalau pacar udah bucin apa? Selalu berdua kemana-mana dan ujung-ujungnya apa? Dosa yang dicari. Kalau sudah berduaan gitu kan? Kalau sudah naik motor sudah mulai lepas tangannya yang satu. Tangan yang satu dah kemana-mana. Ini ngapain ini yang kiri? Ya kan? Muat nggak tadi? Muat nggak? Ya kan? No. Terus si cewek, iya apa sih abang ya? Aduh. Ya kan? Saudara ini.